Selat Hormuz membara. Trump bongkar misi rahasia, asburu ribuan ranjau laut Iran. Laut lepas Teluk Persia tampak tenang, namun di bawah permukaan air yang berkilau, sebuah bom waktu raksasa sedang mengancam ekonomi dunia. Ketika memorandum perdamaian diumumkan untuk mengakhiri konfrontasi berdarah selama 107 hari, sebuah perang rahasia yang jauh lebih mematikan justru baru saja dimulai di kegelapan dasar samudra. Ribuan ranjau laut siluman telah disebar, siap meledakkan supertanker apapun dan menghancurkan kesepakatan damai yang baru saja ditandatangani. Apakah diplomasi di atas meja perundingan mampu bertahan ketika perang robot bawah laut yang sesungguhnya baru saja dimulai? Matahari terbit di atas Selat Hormuz, memancarkan cahaya keemasan di atas salah satu jalur pelayaran paling rahasia dan paling berbahaya di planet bumi. Di permukaan, dunia seolah-olah sedang bernapas lega. Setelah 107 hari pertempuran yang menguras urat saraf, mengguncang pasar energi, dan membawa kekuatan militer global ke ambang perang total, sebuah memorandum perdamaian akhirnya diumumkan. Suara gemuruh jet tempur mulai mereda, dan rudal-rudal balistik di dalam kompartemen bawah tanah kini kembali ke status siaga. Namun, bagi para komandan militer di Pusat Komando Armada Amerika Serikat, deeskalasi ini hanyalah sebuah ilusi di atas kertas diplomasi. Di balik deklarasi berakhirnya perang yang disambut gembira oleh bursa saham dunia, terdapat sebuah operasi rahasia yang sangat berbahaya, sebuah misi hidup dan mati yang hampir tidak pernah disinggung oleh sebagian besar media internasional. Saat kapal-kapal tanker raksasa mulai terlihat kembali melintasi Selat Hormuz dengan lambung mereka yang berat, sebuah pemandangan kontras terjadi di langit Teluk Persia. Siluet drone otonom Amerika Serikat tampak membelah awan tipis, bergerak dalam keheningan yang mencekam. Drone-drone ini tidak sedang memburu peluncur rudal atau memata-matai konvoi militer di daratan, melainkan sedang menyisir area seluas sekitar 34 km dengan pola grid yang sangat presisi. Di bawah kendali algoritma canggih, mereka sedang mencari senjata mematikan yang selama berbulan-bulan diam-diam disembunyikan Iran di dasar laut. Senjata itu adalah ribuan ranjau laut, sebuah proyeksi kekuatan asimetris yang mampu mengubah jalur energi paling penting di dunia menjadi neraka jahanam hanya dalam hitungan detik. Sejumlah analis militer terkemuka memperkirakan jumlah ranjau yang dikerahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran berkisar antara 1.000 hingga 3.000 unit. Angka ini bukan sekadar statistik di atas peta operasi, melainkan ancaman nyata yang tersebar di wilayah perairan yang sempit. Iran tidak hanya menempatkan ranjau-ranjau tersebut di dasar laut secara acak, tetapi menyusunnya dalam beberapa lapisan taktis dan pada berbagai kedalaman yang berbeda. Ini adalah strategi pertahanan berlapis yang dirancang khusus untuk memaksimalkan kesulitan operasi pembersihan dan menimbulkan efek gentar psikologis yang masif. Inilah alasan mendasar mengapa fase pasca perang ini oleh para ahli strategi militer justru dinilai jauh lebih berbahaya, jauh lebih rumit, dan jauh lebih menegangkan dibandingkan masa pertempuran langsung di medan terbuka. Di Washington, narasi kemenangan mulai digaungkan ke publik. Presiden Donald Trump baru saja mengunggah pesan di platform Truth Social, sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa kapal-kapal dagang internasional telah mulai kembali bergerak dari pelabuhan-pelabuhan utama. Banyak di antaranya adalah supertanker yang membawa muatan penuh minyak mentah bergerak keluar dari Selat Hormuz dengan pengawalan ketat. Dalam pesannya, ditegaskan bahwa kapal-kapal tersebut kini berlayar melalui jalur pelayaran bagian selatan yang sepenuhnya aman, terlindungi, dan tidak mengalami gangguan sama sekali dari pihak manapun. Pesan tersebut bukan sekadar informasi navigasi, melainkan sebuah manuver politik yang menunjukkan bahwa Washington ingin menegaskan kendali de facto mereka atas jalur transportasi strategis itu setelah berbulan-bulan konfrontasi berdarah dengan Teheran. Namun, di balik pernyataan kemenangan yang optimis tersebut, kenyataan militer di lapangan jauh lebih keras dan tidak mengenal kompromi. Sebelum konvoi tanker minyak dapat kembali melintasi bagian utara selat secara normal, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat harus menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berdiri di atas ladang ranjau terbesar abad ini. Untuk mengatasinya, Pentagon terpaksa mengerahkan berbagai sistem otonom paling canggih yang pernah dikembangkan dalam sejarah perang modern.
Misi utamanya tunggal, menemukan, mengklasifikasikan, dan menghancurkan setiap ranjau yang tersembunyi di kegelapan dasar laut sebelum terlambat. Sistem-sistem canggih ini tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan beroperasi secara bersamaan dalam sebuah simfoni perang robotik yang mencakup udara, permukaan laut, dan kegelapan bawah laut. Beberapa perangkat canggih yang dikerahkan mampu mendeteksi anomali medan magnet secara otomatis dari ketinggian, memetakan potensi bahaya yang tidak terlihat oleh mata manusia. Di bawah permukaan, kendaraan bawah air tanpa awak bergerak maju, mendekati target dari jarak yang sangat dekat, melakukan verifikasi optik, sebelum akhirnya meledakkan ranjau tersebut dalam sebuah letupan bawah air yang terkendali. Ini merupakan bentuk operasi gabungan berteknologi tinggi yang saat ini hampir tidak dapat dilakukan dalam skala besar oleh negara manapun di dunia, selain Amerika Serikat. Perang robot melawan baja kini sedang berlangsung di kedalaman Selat Hormuz. Memasuki fase kritis pasca perang, ruang komando armada kelima Amerika Serikat di kawasan Teluk dipenuhi oleh ketegangan yang konstan. Di atas layar radar dan monitor taktis, wilayah perairan Selat Hormuz tidak lagi digambarkan sebagai jalur biru yang tenang, melainkan sebuah peta grid rumit yang dipenuhi dengan indikator potensi bahaya bawah air. Meskipun memorandum perdamaian telah disepakati, jalur pelayaran di bagian utara dan tengah selat masih ditutup untuk navigasi komersial. Sebagian besar kapal dagang dan supertanker saat ini diarahkan untuk hanya menggunakan koridor pelayaran selatan, sebuah rute yang berada di bawah perlindungan ketat kapal-kapal perang Amerika Serikat. Kondisi ini, secara tidak langsung, menciptakan dampak strategis yang sangat besar bagi Teheran. Fakta bahwa arus energi global tetap dapat dipertahankan melalui rute alternatif membuktikan bahwa pengaruh strategis yang dibangun Iran selama puluhan tahun melalui ancaman blokade Selat Hormuz kini mulai terkikis. Taktik konvensional yang mengandalkan penutupan total jalur perdagangan internasional berhasil diredam oleh kesiapan teknologi dan penyebaran armada otonom secara masif. Secara strategis, hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa setiap upaya untuk menyandra arus perdagangan global pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi militer dan teknologi yang melumpuhkan. Di koridor utara yang berbahaya, perang robot di bawah samudra sedang berlangsung dalam keheningan. Untuk membersihkan warisan paling mematikan dari konflik ini, militer Amerika Serikat mengerahkan model operasi gabungan vertikal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di langit Selat Hormuz, drone otonom MQ-9B Sea Guardian menjadi mata baja yang tidak pernah berkedip. Menjadi versi maritim dari drone legendaris Reaper yang telah kenyang pengalaman dalam operasi anti-teror selama 2 dekade, Sea Guardian membawa kemampuan pengintaian ke tingkat yang sepenuhnya baru. Mesin terbang ini mampu beroperasi hingga 40 jam tanpa henti di udara, durasi yang lebih dari cukup untuk mengawasi seluruh wilayah selat yang memiliki lebar sekitar 34 km tanpa perlu menyentuh landasan pacu untuk mengisi bahan bakar. Keunggulan utama dari platform ini terletak pada kemampuannya untuk melakukan pengawasan area luas secara berkelanjutan tanpa kelelahan fisik maupun psikologis yang biasa dialami oleh pilot manusia. Bekerja siang dan malam, sensor elektrooptik dan inframerah yang tertanam pada Sea Guardian menyisir permukaan laut, mendeteksi setiap anomali sekecil apapun, termasuk ranjau kontak jenis Sadaf, 2 yang ditambatkan di dasar laut namun mengambang dekat dengan permukaan air. Ranjau kontak seperti ini sangat mematikan bagi lambung kapal tanker karena mereka hampir tidak terlihat oleh citra satelit biasa. Di ketinggian yang lebih tinggi, drone pengintai RQ-8 Global Hawk turut diintegrasikan ke dalam jaringan udara ini, menggunakan radar pengintaian canggih untuk memetakan anomali medan magnet dan melengkapi gambaran taktis kawasan. Namun, secanggih apapun sistem udara yang dikerahkan, gelombang radio dan sensor optik tidak akan pernah bisa melihat menembus kegelapan sedimen di dasar laut yang dalam. Disinilah salah satu mesin paling rahasia dan paling krusial milik Angkatan Laut Amerika Serikat mulai diturunkan ke dalam air Knife-Fish. Dikembangkan oleh General Dynamics Mission Systems melalui Bluefin Robotics, kendaraan bawah air tanpa awak ini memiliki panjang sekitar 6,4 meter dengan bentuk aerodinamis yang menyerupai torpedo raksasa. Misi utama dari Knife-Fish bukanlah untuk menyerang kapal musuh,
melainkan masuk ke zona bahaya paling mematikan untuk memburu ranjau pengaruh yang terkubur di bawah lumpur laut. Ranjau pengaruh adalah mimpi buruk yang sesungguhnya di Selat Hormuz. Senjata ini tidak memerlukan kabel penambat, tidak meninggalkan jejak visual di permukaan, dan dirancang untuk tetap pasif hingga mendeteksi tanda akustik, tekanan gelombang, atau perubahan medan magnet spesifik yang dihasilkan oleh supertanker yang melintas di atasnya. Untuk melacak ancaman siluman ini, Knivevis bergerak secara otomatis tanpa awak di dalam ladang ranjau, membebaskan kapal induk dan penyelam manusia dari risiko ledakan maut. Kendaraan bawah air ini menggunakan sonar aperture sintetis, frekuensi rendah pita lebar yang terintegrasi di dalam badan silindrisnya. Sistem tersebut memancarkan gelombang suara ke dasar laut, menganalisis struktur pantulannya, lalu membangun citra 3 dimensi yang sangat detail mengenai objek-objek yang tersembunyi. Kecerdasan analitis yang tertanam pada komputer internalnya mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan bentuk dan ukuran, membedakan mana ranjau asli dan mana objek bawah laut biasa. Seluruh rantai operasi pemburu ranjau ini bekerja seperti mesin multilapis yang sangat kompleks dan presisi. Setelah Knivevis berhasil mengonfirmasi koordinat sebuah ranjau pengaruh di dasar laut, data taktis tersebut segera dikirimkan melalui jaringan komunikasi satelit Iridium menuju pusat kendali di atas kapal penyapu ranjau kelas Avenger yang bertindak sebagai pusat koordinasi. Dari sana, informasi langsung diteruskan ke helikopter MH-60R Seahawk yang terbang rendah di atas permukaan laut. Helikopter ini membawa sistem laser pendeteksi ranjau serta perangkat netralisasi udara. Jika ranjau berada di dasar laut yang sulit dijangkau, militer Amerika Serikat akan mengerahkan unit EOD, yaitu tim penjinak bom dan bahan peledak Angkatan Laut, yang meluncurkan robot Barakuda atau perangkat peledak khusus tanpa awak untuk meledakkan ranjau tersebut langsung di tempatnya. Keamanan energi global saat ini sepenuhnya bergantung pada keberhasilan mesin-mesin otonom ini dalam menetralisir ribuan jebakan bawah air tanpa melakukan satu kesalahan pun. Di balik keheningan operasi pembersihan di perairan Teluk, kemenangan teknologi Amerika Serikat di Selat Hormuz sebenarnya berakar dari kampanye tekanan menyeluruh yang dilancarkan secara masif selama 107 hari berturut-turut. Sebelum memorandum perdamaian diumumkan, militer Amerika Serikat telah menerapkan strategi penekanan dengan kecepatan dan intensitas yang belum pernah terjadi dalam sejarah konfrontasi kedua negara. Angkatan Laut Amerika Serikat memperketat blokade maritim berskala besar yang melumpuhkan pelabuhan-pelabuhan strategis Iran, memaksa lebih dari 140 kapal dagang mengubah rute pelayaran mereka, serta melumpuhkan kapal-kapal yang dinilai tidak kooperatif di sepanjang jalur pelayaran internasional. Pada saat yang sama, Komando Udara yang melibatkan kekuatan Angkatan Udara, Korps Marinir, dan Angkatan Darat Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan udara berintensitas tinggi yang mengguncang seluruh struktur pertahanan Teheran. Berdasarkan penilaian strategis pasca konflik, gelombang serangan udara selama lebih dari 3 bulan tersebut telah menimbulkan kerusakan yang sangat serius dan masif pada program nuklir Iran. Fasilitas-fasilitas nuklir utama yang menjadi jantung teknologi Teheran seperti Fordow, Natanz, dan Isfahan dilaporkan mengalami kerusakan besar akibat hantaman bom penghancur bunker yang dijatuhkan oleh jet-jet tempur F-15I Strike Eagle. Serangan presisi ini tidak hanya menghantam gudang penyimpanan rudal balistik rahasia milik Teheran, tetapi juga melumpuhkan sistem pertahanan udara serta jaringan komando Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) secara sistematis. Kehancuran infrastruktur pertahanan dan pengikisan kemampuan penangkal strategis inilah yang akhirnya memaksa kepemimpinan tertinggi di Teheran menghadapi kenyataan pahit. Iran menyadari bahwa jika konflik bersenjata ini terus berlanjut dalam jangka panjang, kerugian strategis yang mereka tanggung akan jauh lebih masif dan tidak akan mampu ditahan oleh struktur internal negara. Faktor inilah yang mendorong Teheran memilih jalur deeskalasi lebih cepat dari perkiraan banyak pihak, mengubah prediksi awal para perencana strategi internasional yang mengira perang ini akan berlangsung berlarut-larut hingga lebih dari 2 tahun. Kini, dengan hancurnya sebagian besar kemampuan militer mereka, tujuan strategis Washington berikutnya menjadi sangat jelas.
memanfaatkan posisi tawar yang kuat ini untuk memaksa Teheran menerima syarat-syarat perdamaian yang jauh lebih ketat. Fokus utama Amerika Serikat saat ini adalah memaksa Iran memindahkan seluruh cadangan uranium mereka keluar dari wilayah nasional atau mengencerkannya hingga ke tingkat rendah di bawah pengawasan internasional sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan baku pembuatan senjata nuklir. Isu pengayaan dan kepemilikan stok uranium tingkat tinggi ini merupakan bagian paling sensitif dan krusial dalam negosiasi pasca perang. Satu ketidaksepakatan kecil saja dalam klausul ini dapat dengan cepat meruntuhkan seluruh fondasi memorandum damai yang telah dicapai dengan susah payah. Di koridor kekuasaan Teheran sendiri, situasi politik dalam negeri mulai memasuki fase ketidakpastian yang berpotensi memicu konflik internal yang mendalam. Tekanan militer dan kerugian strategis yang masif telah memicu perdebatan sengit di dalam struktur kekuasaan serta memicu gelombang protes di jalanan. Kelompok-kelompok yang mendukung garis politik keras dan faksi-faksi garis keras di dalam IRGC mulai turun ke jalan untuk melancarkan protes terhadap kepemimpinan saat ini. Mereka secara terbuka menuduh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Presiden Masoud Pezeshkian telah bersikap terlalu lunak, lemah, dan melakukan tindakan kompromi yang memalukan terhadap Barat. Sebagian masyarakat Iran kini mulai menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan kekuatan militer Amerika Serikat telah membawa negara ke ambang kelelahan total, sebuah pertarungan tidak seimbang yang memaksa para pemimpin mereka memasuki meja perundingan dalam kondisi yang paling lemah sepanjang sejarah Republik Hojau. Meskipun pemerintahan Iran berusaha meminimalisir pemberitaan dan menurunkan skala urgensi protes tersebut melalui sensor media negara, rekaman visual yang beredar luas di jejaring sosial menunjukkan adanya polarisasi politik yang sangat tajam. Kondisi ini menempatkan kalangan ulama penguasa Iran pada posisi yang sangat rentan terhadap potensi perubahan politik yang radikal dalam beberapa tahun ke depan jika krisis ekonomi dan stabilitas internal terus memburuk. Sementara itu, di Amerika Serikat, perdebatan mengenai perang ini juga bergeser ke ranah domestik, di mana muncul kritik tajam terhadap peran sejumlah media korporasi yang dituduh tidak mendukung jalannya operasi militer dan secara tidak langsung menguntungkan narasi propaganda IRGC selama 107 hari pertempuran berlangsung, sesuai dengan lini masa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui mediasi Pakistan. Penandatanganan resmi perjanjian perdamaian komprehensif ini dijadwalkan akan berlangsung besok, pada tanggal 19 Juni 2026 bertempat di Geneva, Switzerland. Momen diplomatik ini diyakini akan mendefinisikan ulang seluruh lanskap keamanan dan peta kekuatan geopolitik di kawasan Timur Tengah untuk dekade berikutnya. Sebagai imbalan atas penghentian seluruh aktivitas pengayaan uranium dan penghentian total tindakan militer terhadap pelayaran internasional, Washington berkomitmen untuk mencabut blokade laut secara bertahap serta mencairkan aset-aset Iran yang membeku senilai kurang lebih 24 miliar dolar alaihissalaman. Pada akhirnya, akhir dari sebuah perang modern tidak pernah benar-benar ditentukan oleh dokumen yang ditandatangani di atas meja berlapis beludru di Geneva, melainkan oleh hasil akhir dari permainan strategi tersembunyi yang berjalan di bawah permukaan. Ketika bendera-bendera diplomasi dikibarkan dan para utusan negara bersiap menjabat tangan satu sama lain, masa depan, stabilitas energi dunia, dan nasib perdamaian ini masih dipertaruhkan pada ketepatan kalkulasi mesin-mesin otonom pemburu ranjau yang bekerja dalam keheningan di dasar Selat Hormuz. Di wilayah perairan yang sempit ini, perang yang sesungguhnya belum berakhir, dan satu detonasi yang salah dari sebuah ranjau siluman dapat mengubah nota perdamaian menjadi pemicu bagi konflik yang jauh lebih besar dan mematikan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah kesepakatan damai di Geneva besok akan mampu bertahan lama, ataukah ribuan ranjau dan faksi garis keras IRGC di Selat Hormuz akan kembali menyulut api perang di Timur Tengah? Tulis analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini, dan subscribe ke kanal ini agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam mengenai konflik militer global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.